Sebanyak 50 anak dari berbagai panti asuhan di Kota Serang mendapatkan akta kelahiran secara gratis. Iya, tentu saja, program ini melalui kerjasama antara Kodim Serang dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Serang. Kegiatan pencatatan akta kelahiran ini berlangsung di Aula Sultan Ageng Tirtayasa, Kodim 0602 Serang. Saya dari Babinsa Kelurahan Kasemen, Koramil Kasemen. Ini anak yatim dari Yayasan Baitur Rahman. Alhamdulillah, anak-anak yatim Yayasan Baitur Rahman sudah mempunyai akte. Dan akte ini alhamdulillah gratis tis. Pasi Teritorial Kodim 0602 Serang, Mayor CKE Dandi Irwansyah, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat, khususnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Akta kelahiran adalah dokumen penting yang menjadi dasar legalitas identitas anak sebagai warga negara, berharap melalui kegiatan ini, anak-anak dapat memiliki hak yang sama dalam mengakses layanan publik. Pak, mohon izin, ini berkas dari anak-anak yatim panti asuhan, mohon dibikin akte kelahiran. Ya, saya terima Bu atas nama Kodim dan Dinas Capil Kota, insya Allah kami proses dan hari ini juga langsung jadi. Terima kasih Pak. Sementara itu, Kasih Kelahiran Disdukcapil Kota Serang, Yesi Mindahayati, SC-MMC, menjelaskan bahwa kegiatan ini sangat penting dalam rangka pemenuhan hak sipil anak. Setiap anak berhak memiliki akta kelahiran sebagai bentuk pengakuan identitas hukum mereka. Kami sangat mengapresiasi sinergi antara Disdukcapil dan Kodim dalam menjangkau kelompok rentan seperti anak-anak panti asuhan. Tentunya, kegiatan ini juga mendapat sambutan positif dari pengurus panti asuhan yang merasa terbantu dalam pemenuhan administrasi kependudukan anak-anak asuh mereka. Selesai hari ini juga ya, Ibu Bapak kelahiran ini sudah paket 3-in-1. Jadi nanti kalau ada anak yang belum lahir, yang belum masuk kartu keluarga, akan secara otomatis kita buatkan kartu keluarganya. Ada 3 dokumen yang akan diterima oleh anak, yaitu akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu identitas anak. Namun pembuatan akte kelahiran ini tidak hanya terbatas hanya untuk anak-anak. Jadi siapa aja boleh. Boleh ibu bapak, boleh orang dewasa, kakek nenek, semuanya boleh. Selama warga Kota Serang, semuanya akan kita layani. Dengan adanya akta kelahiran, anak-anak ini dapat mengakses pendidikan, kesehatan, dan berbagai layanan pemerintah lainnya secara lebih mudah. Kodim dan Disdukcapil berkomitmen untuk terus melanjutkan kerjasama ini demi memperluas cakupan kepemilikan akta kelahiran di wilayah Serang. Satu persatu kepada ibu bapak yang akan mohon pembuatan akta kelahiran. Selain pengisian formulir F201 ini, ada syarat lainnya yaitu surat keterangan kelahiran. Cuma seperti kita ketahui ya, warga Kota Serang ini banyak yang lahirnya di dukun ya ibu bapak ya. Jangan khawatir, walaupun lahirnya di dukun tetap bisa kita buatkan akta kelahirannya dengan cara mengisi ini. Surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM, kebenaran data kelahiran. Jadi jangan khawatir ya, semuanya bisa kita buatkan akta kelahiran. Selain SPTJM, kita juga memerlukan syarat kartu keluarga. Kartu keluarga ini bagi anak yang belum masuk ke KK, diharapkan membawa kakak aslinya. Karena nanti anak akan kita masukkan ke kartu keluarga dan akan kita berikan kartu keluarga yang baru. Tapi untuk anak atau orang dewasa yang sudah tercantum di KK, tidak perlu membawa kakak asli, cukup membawa kakak fotokopi saja. Selain itu, untuk orang dewasa diperlukan KTP. Jadi nanti kita lihat pembuatan akta kelahiran berdasarkan kartu tanda penduduk. Jadi diharapkan kalau orang dewasa, ibu bapak yang ingin membuat akta kelahiran, ada kesalahan penulisan nama atau tanggal lahir ya, biasanya ya, di KTP atau di KK diperbaiki dulu. Karena kalau sudah menjadi akta kelahiran, itu perbaikan atau perubahannya sulit, harus melalui penetapan pengadilan. Jadi kalau misalnya ada perbedaan dengan dokumen lainnya ya, namanya misalnya Muhammad gitu di KTP-nya, Haruka C, ternyata di ijazahnya ada C-nya gitu, Mucamat gitu ya misalnya. Nah itu diperbaiki dulu kakak KTP-nya, baru buat akta kelahiran. Selain itu, persyaratan yang terakhir adalah
KTP saksi. Nah, saksi ini ya bukan saksi yang menyaksikan kelahiran. Sulit ya kalau saksinya itu harus yang menyaksikan kelahiran. Ibu bapak yang udah senior pasti saksinya tuh udah nggak ada kan yang menyaksikan kelahiran. Nah, saksi di sini adalah cukup yang mengetahui saja bahwa anak tersebut adalah betul orang tuanya si A dan si B. Cukup seperti itu aja. Jadi tidak perlu menyaksikan proses kelahirannya. Karena yang menyaksikan proses kelahiran itu hanya dukun, ya, dokter ataupun bidan. Nah, kita sulit kalau saksinya harus 3 orang itu yang penolong kelahiran. Jadi saksi ini bisa siapa aja. Jangan sekali-kali membuat akta kelahiran anak yang bukan anak sendiri. Ya,